Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Nur Hasana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas ini merupakan sebuah alat yang biasanya digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menggambarkan alur usahanya secara efektif dan juga terperinci. Adapun beberapa tujuan-tujuan dari digunakannya bisnis model kanvas ini adalah yang pertama, menggambarkan alur usaha para pelaku bisnis secara efektif dan juga terperinci. Yang selanjutnya adalah menyiapkan proposal sebagai alat untuk mengundang investor dan juga sebagai media justifikasi untuk melihat potensi-potensi yang ada pada bisnis tersebut. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran contoh bisnis model kanvas dari Miyamin. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar atau segmentasi konsumen yang biasa disebut dengan customer segment. Jadi target pasar atau pelanggan yang disasar oleh Miyamin sendiri yaitu milenial dengan rentan usia 14-45 tahun yang berada di berbagai bidang seperti pelajar, mahasiswa atau mahasiswi dan juga pegawai kantoran. Yang selanjutnya adalah proposisi nilai atau value proposition. Dalam hal ini, Miyamin dijual dan disajikan dengan berbagai macam rasa dan juga komponen. Dan tidak hanya itu, dalam hal ini Miyamin telah membuka cabang atau gerai-gerai di berbagai daerah sehingga para customer tidak hanya bisa menikmati Miyamin di dalam suatu tempat di suatu daerah, namun bisa di berbagai tempat yang tersebar di berbagai daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh Afif dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bisnis model kanvas dengan usaha Miyamin. Dan kali ini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat, yaitu jalur promosi atau channels dan juga sumber penghasilan atau revenue stream. Kali ini untuk poin ketiga yaitu jalur promosi, bisnis Miyamin tersebut akan melakukan promosi di awal dengan menggunakan media sosial, karena media sosial saat ini sangat berkembang pesat, di mana di era sekarang para pemuda atau milenials dapat mengetahui informasi segala sesuatu melalui media sosial. Sebab itu kita harus mempromosikan pertama melalui media sosial tersebut. Dan yang kedua adalah festival kuliner, karena kita tidak hanya menjangkau para milenials, tapi juga kita harus menjangkau para bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh sebab itu kita melakukan festival kuliner di mana tempat tersebut dapat mempromosikan makanan yang kita jual, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa mengetahui informasi tentang makanan yang kita jual. Dan yang ketiga adalah aplikasi pesan antar makanan daring, yaitu melalui aplikasi GoFood ataupun GrabFood. Dan karena untuk memudahkan para customer membeli makanan kita tanpa datang ke tokonya. Dan yang keempat atau poin keempat yaitu adalah sumber penghasilan atau revenue stream. Untuk sumber penghasilan tersebut kita melakukan di awal yaitu dengan modal pribadi, karena dengan modal pribadi kita tidak usah mementingkan untung ruginya terlebih dahulu, tapi kita yang pertama itu adalah cara mendapatkan customer yang banyak, sehingga kita melakukan modal pribadi. Dan yang kedua yaitu investasi dari pihak ketiga atau investor yang mau melakukan penanaman modal. Kita juga menerima dengan senang hati. Dan yang terakhir yaitu penjualan menu pendamping. Dan untuk mendapatkan sumber penghasilan, kita juga tidak hanya menjual menu utama yaitu mie tersebut atau Miyamin. Kita juga dapat menjual menu pendamping seperti bawang bombay goreng ataupun tempe atau tahu, sehingga itu dapat mensupport usaha Miyamin tersebut. Sekian, terima kasih, dan poin selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya atau teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya utama atau key resources. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, lokasi penjualan yang strategis. Kedua, alat memasak modern dan praktis. Yang ketiga, pekerja yang lihai dalam mengolah Miyamin. Dan yang keempat adalah pemasok bahan terpercaya. Poin yang pertama, strategi memilih lokasi usaha merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka usaha. Dalam strategi pemasaran, adanya lokasi pemilihan usaha menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung kesuksesan.
dalam sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan pengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Dan begitu pun sebaliknya, jika lokasi tidak strategis, maka penjualan pun tidak akan terlalu bagus. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi, memperhatikan tingkat keramaian, lalu lalang kendaraan yang lewat, dan banyaknya usaha yang mendukung di lokasi tersebut. Poin yang kedua, mesin atau alat memasak adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam proses produksi. Seiring dengan berkembangnya zaman, alat-alat pun menjadi semakin canggih sehingga produksi pun menjadi lebih cepat, menghemat biaya dan juga tenaga. Bahkan dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus. Untuk poin yang ketiga, dalam kegiatan usaha, manusia menjadi faktor yang paling penting sebab manusia yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber manusia yang dibutuhkan dalam usaha mie yamin adalah berupa tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Poin yang keempat adalah supplier bahan baku. Pelaku bisnis kuliner tidak dapat sembarangan dalam memilih supplier. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya adalah kualitas bahan makanan, harga, pelayanan, kecepatan dalam respon, kemudahan pembayaran, serta ketepatan pengiriman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yana Nurmawati Gultom. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bisnis modal kanvas dengan modal usaha mie yamin. Saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu poin 6 dan poin 7. Di poin yang ke-6 tentang aktivitas kunci. Untuk menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif, tentunya ada beragam aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value proposition yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan dalam aktivitas ini adalah aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada dapat merusak value proposition yang tadinya kompetitif jadi tidak kompetitif dan tidak dapat direalisasikan. Dan juga ada beberapa poin-poin dari aktivitas kunci. Yang pertama adalah membeli bahan-bahan mie yang berkualitas terbaik. Yang kedua adalah mengandalkan komponen pendamping berkualitas tinggi dan memberikan layanan yang terbaik. Dan untuk yang selanjutnya adalah poin 7. Poin 7 adalah tentang relasi dengan pelanggan atau bisa disebut dengan key research. Di dalam key research ini adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities tersebut agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value propositions yang sesuai yang diharapkan. Berikut juga ada beberapa poin-poin yang terdapat dari key research. Yang pertama adalah menawarkan potongan harga pada pembelian kedua. Dan yang kedua adalah promo minuman gratis jika pemesanan mie dalam keadaan komplit. Dan yang terakhir adalah harga promo pada acara tertentu, misalnya seperti festival atau pameran. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang key partner, yaitu key partner adalah partner-partner perusahaan yang membantu perusahaan dapat mewujudkan produk dan jasa yang memiliki value proposition yang baik, yang kuat dan sesuai dengan target pelanggan yang telah ditentukan. Yang mana key partner yang digunakan oleh perusahaan mie yamin yaitu pertama pemasok mie berkualitas tinggi, pedagang daging, sayur, dan bumbu mie yamin tersebut. Selanjutnya penyelenggara acara dan influencer profesional. Yang poin yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu cost structure atau susunan pembiayaan, yaitu rincian-rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activities dan menghasilkan value proposition.
Cost structure ada dua. Yang pertama yaitu biaya investasi, yang mana pengertiannya yaitu biaya sebagai modal awal dalam pembangunan bisnis seperti kebutuhan pembuatan warung, ruko dan lainnya, dan pengurusan perizinan. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel atau operasional, yang mana pengertiannya yaitu biaya yang sangat berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan sangat berpengaruh dengan jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Cost structure yang digunakan oleh Miyamin yaitu penyediaan alat pengolahan Miyamin, persiapan lokasi seperti lokasi gerobak, kios, warung Miyamin. Selanjutnya penyediaan bahan-bahan promosi, penyediaan bahan-bahan baku. Yang terakhir menghitung anggaran promosi seperti grand opening, minggu pekan promosi, festival kuliner dan tawaran kerjasama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya diucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.